Nabi Adam kalau di agama Islam bagaimana Pak Ustadz? Boleh diceritakan singkat? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran tentang prosesi penciptaan beliau. Dan bagaimana pada saat sudah diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar para malaikat sujud kepada Adam, bukan bentuk ketundukan pada Adam, tapi ketundukan kepada Allah. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tulang rusuknya istrinya, Hawa, dan ditempatkanlah di surga. Secara fisik ini, Nabi Adam kurang lebih disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu situ nadhira, 60 siku ke langit. Ya kalau kita hitung sekarang 27-28 meter. Oh, ya, sangat besar. Seperti raksasa ya berarti? Ya, dan kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu menjelang hari kiamat terus memendek. Nanti pada saat kita meninggal semuanya, kata Nabi SAW, orang yang meninggal itu, semua jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya yang darinya Allah akan bangkitkan kembali. Nah, kalau dibangkitkan nanti di hari kiamat, kita akan dikembalikan sesuai dengan postur ayah kita Adam 60 siku. Jadi jasad ini hanya dipinjamkan sementara. Nanti kita akan punya jasad baru tapi ruhnya tetap sama. Setelah jasadnya diciptakan dari tanah, Allah tiupkan ruh. Setelah itu, Allah SWT memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan di saat itu, iblis yang merupakan golongan jin sedang ada di langit. Dan di masa itu, pintu langit masih terbuka. Sehingga jin-jin ini masih bisa bertemu dengan malaikat dan mengetahui apa yang Allah instruksikan untuk penduduk bumi. Nah, karena waktu itu iblis berharap dia bisa menjadi kandidat pemimpin di bumi, maka dia waktu mendengar Allah bilang, kalau saya tiupkan ruh pada ciptaanku ini, maka sujudlah kalian dan aku akan jadikan dia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka iblis merasa, wah berarti nanti saya sudah nggak terpilih gitu ya. Maka dia membangkang, dia nggak mau sujud. Lalu Allah tanya, apa yang menahan kau untuk sujud? Dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah dan aku lebih baik dari dia. Tapi Allah tahu bahwasanya dia niatnya membangkang. Maka di saat itu pun Allah marah pada iblis. Serta dalam beberapa riwayat disebutkan, awal penciptaan Nabi Adam itu, seluruh tubuhnya itu terlindungi dengan lapisan yang mengeluarkan cahaya, tepatnya seperti kuku kita ini. Itu diistilahkan dengan pakaian Nabi Adam. Sekarang tersisa cuma di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Nah, nanti setelah Nabi Adam AS masuk ke dalam surga, dan Allah mengatakan, boleh nikmati saja kecuali satu pohon ini. Sebagian orang ada yang mengatakan namanya pohon khuldi. Padahal sebenarnya pendapat ulama yang paling kuat bukan namanya pohon khuldi. Karena khuldi artinya kekal. Iblislah yang membisikkan, karena dia cemburu, iri pada Adam. Dia mengatakan, hai Adam, Allah tidak larang kau makan buah ini kecuali kalau kau makan kau akan khuld, akan kekal. Itu maknanya khuld. Itu bahasa dari iblis sendiri. Maka Nabi Adam pun tergoda setelah Hawa pun istrinya mengatakan kita coba saja. Begitu makan dari buah tersebut, maka datanglah hukuman Allah kepada keduanya. Bermula dari terlepasnya pakaian mereka. Yang tadi yang seperti kuku bercahaya itu hilang. Semua tersisa di ujung-ujung jari saja.